Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, seseorang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana itu suka sholat malam, saum di siang hari, mengerjakan berbagai kebaikan, dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, "Tiada kebaikan padanya. Dia termasuk penghuni neraka." Orang itu pun bertanya lagi, "Sesungguhnya si fulana atau yang lain mengerjakan hanya sholat wajib, bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah mengganggu seorang pun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Dia termasuk penghuni surga." Menjaga lisan bukanlah perkara kecil karena sangat menentukan nasib seseorang hamba di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Intinya, ibadah seseorang bukan hanya memperhatikan hubungan vertikal atau hubungan dengan Tuhan, namun juga harus diimplementasikan dengan ibadah horizontal kepada sesama, terutama saudara terdekat seperti tetangga dengan menjaga lisan. Urusan lisan untuk perempuan memang bukan perkara gampang. Banyak yang mengatakan memang dari sononya perempuan dilahirkan sebagai sosok cerewet dan banyak omong. Betulkah? Sebenarnya enggak 100% valid. Tapi setidaknya kalau ada penyebutan perempuan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kaitannya menjaga lisan, itu tandanya para wanita harus lebih berhati-hati. Lalu, apa saja petaka lisan yang bisa menjauhkan wanita dari surga? Pertama, mencibir atau mengolok-ngolok. Ini salah satu petaka besar karena di balik cibiran biasanya tersembunyi kesombongan. Orang yang mengolok-ngolok seringnya merasa dirinya lebih baik dan sempurna dari orang lain. Padahal barang siapa membawa kesombongan atau ujub, maka ia tak akan diperkenankan masuk surga. Lalu yang kedua, gampang mencela dan mengata-ngatai orang. Perempuan juga paling jago memberikan label jelek pada sesama perempuan. Sederet kata mencela biasanya paling mudah keluar dari lisan perempuan. Ingatlah pepatah, mulutmu harimaumu. Lalu kemudian yang ketiga, nyinyir dan oper penilaian. Nah, ini dia penyakit lisan lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Bukan karena perfeksionis, tapi dasarnya perempuan memang doyan menilai. Makanan di situ nggak enak, asin. Ih, amit-amit mampir ke situ lagi. Tapi ludes juga tuh masuk ke perut. Apalagi kalau arisan. "Ah bu, baju ini sudah bagus, sayangnya kerudungnya kurang matching." Pokoknya ada saja yang dinilai dan kadang tidak prinsipil. Lalu kemudian basa-basi tapi tak mengenakkan. Menanyakan sesuatu boleh-boleh saja asal jangan berlebihan. Dan kadangkala bikin susah orang untuk menjawab. Basa-basi tapi minus empati. Misalnya begini, "Kapan menikah? Saya nggak sabar nih pengen jadi panitia." Padahal tahu dia lagi nunggu jodoh. "Kapan punya anak? Sudah setahun belum isi juga." Tidak tahukah, kadang basa-basi terkesan sepele bisa membekas dalam pikiran seseorang dan membuatnya stres. Berempati sajalah dan doakan saja secara diam-diam, tak usah menanyakan berulang-ulang kayak siaran iklan. Betapa lisan yang tak terjaga akan menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Dan ini sudah sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Lalu, bagaimana cara mencegah lisan dari perkataan yang menyakitkan? Jawaban tergampang adalah latihan mengendalikan diri. Jangan berdalih ucapan buruk itu karena karakter sifat bawaan atau kesukaan. Tidak, lisan itu merupakan gambaran karakter seseorang. Cara lainnya adalah mulai berkomitmen untuk tidak berdusta, menggunjing, mencela, dan lainnya yang berindikasi menyakiti orang lain. Tinggalkan pergaulan yang buruk dan bergantilah mencari kawan-kawan yang mendukung kita dalam kebaikan. Banyak di kalangan kita ikutan gibah karena teman-teman sekeliling kita biasa demikian. Insya Allah dengan banyak beraktivitas positif akan menghindarkan kita dari waktu luang yang kadang sia-sia. Wallahu a'lam.